seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah mengenal atau ya pernah mendengar lah tentang kecerdasan emosi teh, makhluk apaan sih gitu ya. Binatang apa itu kecerdasan emosi gitu ya. Nah, sebelum ke sana saya mau cerita dulu ya. 2018 itu saya ikut training alhamdulillah di Singapura gitu. Di Singapura trainingnya 4 hari dan 4 malam. Waktu itu biayanya paling murah untuk kelas paling belakang ya, kelas paling belakang itu kelas silver itu 3 jutaan gitu. Itu paling murah ya. Kemudian paling mahal itu nyampe 30 juta lebih gitu. Itu yang paling depan. Nah, dan pesertanya boleh ditebak berapa orang? Oh iya, satu clue lagi, 15 orang. Oke. Ada yang tebak berapa orang yang hadir waktu itu? 10 orang, 100 orang? Oke, yang lain? Trainingnya di Singapura dari beberapa orang Asia. Lebih dari 100 orang? Ya, betul. Berapa kira-kira nih? Lebih dari 100 orang. Sebutkan angkanya. 20 orang, oke. 150 orang. Oke, berarti rata-rata di ekspektasinya di sekitar 150 orangan ya. Dan yang hadir adalah sekitar 3.000 orang Bapak Ibu. Gitu ya. Salah satu materinya adalah ini. 3 elemen psikologi praktis. Nah, jadi si training itu berbicara tentang kesuksesan kan ya, tentang personal power, tentang kekuatan dalam diri kita yang bisa kita optimalisasi begitu ya. Nah, diawali dengan pertanyaan ini. Nah, karena pada dasarnya beliau bilang 80% kesuksesan seorang itu adalah pengaruh psikologis gitu ya. 20%-nya itu pengaruh yang sifatnya praktis, sifatnya keterampilan gitu ya. Tapi 80% itu adalah dari psikologis gitu ya, untuk dia menentukan kesuksesan seseorang. Nah, kita pada prinsipnya atau pada hakikatnya juga sebetulnya psikolog untuk diri sendiri ya, menerapkan psikologi secara praktis gitu. Nah, ada 3 elemen psikologi praktis yang ini menjadi pertanyaan apa ya? Pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan mendasar yang akan berpengaruh terhadap kesuksesan kita gitu. Nah, pertanyaan pertama adalah apa yang menghentikan kita untuk maju? Ya, apa yang menghentikan kita untuk maju? Kemudian apa yang menghentikan kita untuk mengambil tindakan atau apa yang menghentikan kita untuk menjadi terbaik? Pertanyaan kedua, apa yang mengontrol atau menentukan kualitas hidup kita? Nah, kemudian yang ketiga, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Atau apa dorongan utama di balik semua tindakan manusia? Kenapa sih orang itu berperilaku? Kenapa sih orang itu menunjukkan perilaku tertentu, gitu ya? Nah, ini tiga elemen penting, 3 elemen psikologi, ya, yang kemudian sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita. Nah, diawali di pertanyaan ini. Elemen yang pertama, apa yang menghentikan kita untuk maju? Apa yang menghentikan seseorang itu untuk sukses gitu ya? Apa yang membedakan orang yang biasa aja dengan orang yang sukses? Nah, coba menurut Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat. Jawaban dari pertanyaan pertama, apa yang menghentikan kita untuk maju? Atau apa yang menghentikan kita mengambil tindakan? Apa yang menghentikan kita untuk menjadi yang terbaik? Kira-kira apa? Boleh ditulis di kolom chat. Pertanyaan pertama, apa yang menghentikan kita adalah fear atau rasa takut. Tadi ya, takut gagal, takut apa lagi? Takut salah, takut ditolak gitu ya. Nah, itu elemen pertama psikologis pertama yang menghentikan kita untuk maju gitu. Oke. Elemen yang kedua nih. Elemen yang mengontrol atau menentukan kualitas hidup kita. Nah, kira-kira apa? Keren-keren semua ya. Nah, jawaban dari sini adalah apa coba? Yang mengontrol atau menentukan kualitas hidup kita adalah apa yang kita bahas pada kali ini, yaitu emosi. Ya, bagaimana kita bisa mengontrol emosi, bagaimana kita bisa mengelola emosi, itulah yang menentukan kualitas hidup kita. Nanti kita akan bahas ke belakang, kenapa sih emosi itu sangat bisa menentukan gitu ya? Kenapa sih emosi itu diprediksi bisa
membuat orang menjadi faktor pendorong orang lebih sukses dibanding dengan yang emosinya tidak terkendali atau kecerdasan emosionalnya rendah gitu. Oke, makasih ya yang udah jawab. Oke. Nah, sekarang yang ketiga adalah mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Ya, kenapa orang itu bertindak? Kenapa orang itu melakukan sesuatu? Apa sih dorongan utama di balik semua tindakan manusia? Oke, manusia itu didorong oleh apa sih? Gitu ya. Hujan cita-cita dan mimpi kita. Oke, nah sebetulnya hampir pas ya, hampir pas. Jadi intinya adalah mengapa seseorang itu melakukan sesuatu? Biasanya adalah karena apa? Karena adanya kebutuhan atau needs, gitu ya. Nah, beberapa orang di sini ada yang guru atau guru BK, mungkin udah pernah mengenal tentang hierarki kebutuhan manusia ya. Nah, kebutuhan itulah yang membuat orang itu bergerak. Orang itu, yes, betul ya Bu Reni. Kebutuhan atau needs gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan itulah yang kemudian membuat orang bergerak. Ada orang yang bergerak karena apa? Butuh sesuap nasi gitu ya. Ada juga karena segenggam berlian gitu ya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya fisik, fisiologis, ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya emosional, ingin dipuji gitu ya, ingin menjadi bagian dari satu kelompok. Nah, itu ya salah satunya teori Maslow. Nah, di sini Anthony Robbins juga sebetulnya dia mengemukakan kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, tapi kita nggak akan bahas di sini. Nah, kita akan fokus ke pertanyaan yang kedua, yaitu yang mengontrol dan menentukan kualitas hidup kita ya. Oke. Nah, emotional intelligence sendiri kalau kita suka baca gitu ya, belajar, mungkin kita lebih familiar dengan Daniel Goleman ya. Sosok yang memang belakangan ini membuat emotional intelligence ini jadi populer di masyarakat umum. Nah, tapi sebelumnya sebetulnya ada yang memang dia mengawali memperkenalkan istilah ini gitu, yaitu dua orang psikolog yang namanya Peter Salovey dan John Mayer pada tahun 1990 ya. Apa sih sebetulnya kecerdasan emosi itu gitu ya? Apa sih kecerdasan emosi ini? Oke. Kalau kita lihat di sini, kecerdasan emosi adalah kapasitas seseorang untuk mempersepsikan, ya. Pertama mempersepsikan, kemudian memproses dan mengatur informasi emosi, ya. Mengatur informasi emosi secara akurat dan efektif, baik dalam diri sendiri maupun pada orang lain, dan menggunakan informasi ini untuk membantu seseorang untuk berpikir dan bertindak dan untuk mempengaruhi orang lain. Sebelum kita berlanjut ke yang lain-lain, kita juga perlu untuk memahami ya atas akar atau emosi itu seperti apa gitu ya. Nah, emosi itu bagian dari fungsi psikologi sebenarnya. Dari fungsi-fungsi yang lainnya, fungsi psikologi itu ada persepsi, ada motivasi, ada emosi, ada kognisi begitu ya. Ini salah satu fungsi psikologi. Nah, emosi ini dari kata Prancis ya, atau emotion ini dari kata Prancis yaitu émouvoir gitu ya. Mudah-mudahan nggak salah saya nyebutnya émouvoir, yaitu kegembiraan. Atau dari bahasa Latin yaitu émover gitu ya, émover. Itu ada leluar dan mover itu bergerak. Jadi ada unsur pergerakan gitu. Jadi emosi ini adalah sesuatu juga yang membuat kita bergerak gitu. Sesuatu yang berasal dari luar kemudian membuat kita bergerak gitu. Makanya tadi kita berbicara tentang informasi emosi gitu ya. Dan kemudian juga pada akhirnya bagaimana kita bertindak terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, emosi itu juga ada kaitannya dengan otak kita gitu ya. Ketika kita berbicara tentang emosi, maka nggak juga bisa dilepaskan dari otak kita sebagai pengendali ya, pengendali tubuh kita, pengendali fisiologis kita, termasuk juga pengendali emosi gitu. Jadi kita berbicara tentang emosi, kita berbicara tentang bagaimana otak kita juga bereaksi atau berfungsi atau meregulasi perihal emosi ini.
Oke. Nah, um, ada seorang neuroscientist yang namanya itu McLean ya. McLean, dia mengenalkan konsep triune of brain gitu ya. Jadi pada konsepnya otak ini kemudian dibagi menjadi tiga kelompok ya, triune itu gitu ya. Yang pertama adalah reptilian brain. Reptilian brain atau kita bicara tentang otak reptil gitu ya, di mana makhluk-makhluk atau binatang pada dasarnya termasuk hewan yang golongan yang rendah gitu ya, dalam hal ini reptil, itu dia punya otak ini, termasuk juga manusia gitu ya. Nah, reptil ini atau otak reptil ini adalah otak yang paling primitif gitu ya. Otak yang paling primitif dan berfungsi untuk sebagai mengatur fisiologis kita yang tidak disadari, kayak misalkan detak jantung, terus kemudian nafas dan hal-hal lainnya yang tidak bisa kita kontrol secara sadar gitu ya, fungsi fisiologis yang tidak bisa kita kontrol secara sadar. Nah, otak reptil ini juga berfungsi untuk sebagai insting pertahanan diri gitu ya, insting pertahanan diri yang itu ada 3 macam ya, ada 3 macam, yaitu kalau ada bahaya gitu, kalau kita mempersepsikan bahaya, pertama kita bisa fight atau melawan gitu ya, atau lawan. Yang kedua adalah flight, flight itu lari gitu ya, atau freeze, freeze itu diem gitu ya. Jadi ada tiga perlawanan ya, 3 metode perlawanan bagi kita makhluk hidup ketika menghadapi bahaya gitu. Pertama adalah bisa jadi lari, bisa jadi melawan, atau bisa jadi diem gitu ya. Nah, ini otak reptil. Kemudian yang kedua adalah otak mamalia atau limbic brain gitu ya. Yang ini dimiliki oleh mamalia tapi tidak dimiliki oleh hewan-hewan lainnya gitu di luar mamalia. Nah, limbic brain ini disebut juga otak emosional, otak emosi. Nah, disinilah kemudian diatur emosi ya, disimpan memori-memori emosi juga disimpan di sini gitu ya. Otak yang kemudian membuat makhluk itu ingin dicintai atau merasa mencintai, ingin merasa memiliki, tidak sekedar bertahan hidup begitu ya, atau ingin berkuasa begitu ya. Nah, ini adalah otak mamalia. Nah, yang terakhir adalah neokortex. Neokortex ini adalah otak berpikir. Nah, ini otak manusia gitu ya. Porsinya lebih besar gitu ya. Nah, namun terkadang neokortex atau otak berpikir ini, otak yang mengatur bagaimana berpikir, berkesadaran, itu kadang tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena memang limbic brain-nya itu lebih dominan gitu ya, atau otak reptilnya lebih dominan gitu. Terpicu gampang terpicu gitu ya, gampang emosional gitu ya, gampang takut, gampang hal-hal yang emosional yang itu nggak rasional gitu. Nah, ada yang namanya amigdala ya, dalam limbic brain itu ada bagian namanya amigdala yang itu dia pusat ingatan emosi gitu ya. Nah, ketika amigdala ini bereaksi reaktif ya, sifatnya reaktif karena dia pertama adalah mempersepsikan ini bahaya atau enggak gitu. Ketika bahaya maka itu langsung menguasai gitu ya, langsung menguasai gitu. Nah, jadi informasi yang diperoleh dari indera kita kemudian ke otak kita, nah itu secara ketika ada hal yang membahayakan itu lebih gampang masuk ke dalam reptilian brain kita gitu ya, dibanding dengan kemudian
ke neokorteks yang itu mengatur fungsi berpikir gitu. Jadi kalau kita terbiasa ya, hidup kita terbiasa dengan ancaman, terbiasa dengan satu hal yang sifatnya membahayakan, jadi si otak itu lebih cepat menangkap itu gitu ya. Apa-apa dipersepsikan bahaya, apa-apa dipersepsikan sebagai ancaman gitu. Sehingga yang muncul ada reaksi tadi, reaksi melawan atau reaksi diem atau reaksi kabur gitu. Nah, masalahnya karena memang impuls yang masuk ke neokorteks sebagai otak berpikir itu lebih lambat dibanding dengan ketika itu masuk ke otak reptil gitu. Jadi fungsi untuk pemrosesan berpikir itu lebih lambat dibanding dengan bagaimana kita mempersepsi suatu stimulus ya, apalagi ketika itu dipersepsikan membahayakan, itu langsung lebih cepat gitu. Sehingga bagi beberapa orang yang otak reptilnya lebih dominan begitu ya, ketika ada hal-hal yang dianggap mengancam, itu dia langsung bereaksi gitu. Reaksi untuk apa? Untuk mempertahankan diri, untuk diem gitu ya, atau untuk lari gitu, seperti itu. Nah, ini kurang lebih penjelasan dari secara neurologis ya, bagaimana kemudian otak kita bereaksi atau mengatur respons emosi gitu. Ilustrasinya begini, saya kasih ilustrasi dulu bahwa ada cerita bahwa ada seorang anak ya, pelajar gitu ya, dia cerdas banget. Rata-rata dia biasanya dapat nilainya A gitu ya. Nah, ini kebetulan memang di sini banyak guru-guru nih gitu ya. Banyak guru-guru. Nah, seorang anak yang cerdas banget, rata-rata nilainya A, dan dia kalau di bukunya Daniel Goleman, dia bilang dia bercita-cita masuk di fakultas kedokteran ya, dan nggak tanggung-tanggung kedokteran Harvard gitu ya, Harvard University yang itu memang top dunia gitu. Nah, suatu kali ada seorang guru fisikanya dia ngasih nilai B gitu. Dia ngasih nilai B. Nah, nilai B ini kemudian dipersepsikan oleh si anak itu sebagai satu ancaman ya, sebagai suatu ancaman. Kalau gue dapat nilai B, gue nggak akan ke Harvard nih gitu. Nah, akhirnya kemudian dia bereaksi. Bereaksinya apa? Reaksinya adalah dia ngambil pisau. Dia ngambil pisau terus kemudian mau membunuh si guru itu gitu. Nah, itu satu ilustrasi di mana orang yang cerdas secara IQ ya, secara IQ ternyata bisa melakukan tindakan yang bodoh gitu. Sampai pada akhirnya kemudian kan dia ke pengadilan ya gitu. Pengadilan walaupun pada pada proses pengadilan itu menghadirkan ada psikolog, ada psikiater. Mereka bilang sebagai saksi ahli si anak itu gila sementara gitu ya. Ketika gila itu kan biasanya dibebaskan dari tuduhan ya gitu. Nah, cuman ya bagi sang guru ya itu suatu hal yang suatu hal yang tidak nyaman gitu. Suatu hal yang tidak nyaman. Bahkan ketika dia bebas, kemudian ketika dia berhasil kuliah, dia bilang sampai dengan saat ini si anak itu belum pernah minta maaf sekalipun gitu. Oke. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu itu anak itu bakalan sukses nggak ya gitu ya? Oke, mungkin dia lulus sebagai dokter, tapi apakah dia akan menjadi dokter yang baik atau tidak gitu ya? Kesuksesan seseorang itu apakah memang dia pandai katakanlah secara otak aja atau juga sebenarnya ada hal lain yang berpengaruh, yaitu bagaimana dia mengendalikan emosi. Bayangkan ketika misalkan dia ketemu dengan pasien, terus kemudian pasien itu rese lah gitu ya, apa yang bisa dia lakukan gitu? Ke guru aja dia bahkan mau nusuk gitu, seperti itu. Bayang pasiennya, dia akan banyak pasien atau enggak sih gitu ya, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh
orang yang tadi dikuasai reptilian, otak reptilnya itu lebih dominan dibanding dengan neokorteksnya gitu ya. Terus kemudian juga sebagai contoh bahwa ternyata ada orang yang tidak pandai secara emosi gitu. Nah, saya ingin Bapak Ibu nanti kita akan diskusi dalam kelompok ya. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu silahkan bayangkan seseorang yang pernah Bapak Ibu temui atau Akang Teteh temui, yang dia punya bisa dibilang mungkin orang yang sukses, terus kemudian punya kecerdasan emosi. Menurut Bapak Ibu ya, dari definisi yang tadi sempat kita bahas ya. Oke, paham ya? Bayangkan seseorang yang pernah Bapak Ibu temui atau pernah Bapak Ibu kenal gitu ya, yang menurut Bapak Ibu lebih sukses dan juga dia punya kecerdasan emosi. Gitu ya. Oke, sudah terbayang? Oke, kalau misalkan sudah ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu coba identifikasi ya. Seperti apa sih karakteristik orang itu? Tuh. Seperti apa karakteristik orang tersebut? Ya, karakteristik dari sosok ini pertama dia memang dia punya IQ yang rata-rata ya. Artinya bisa notabene disejarkan dengan Albert Einstein gitu kan. Udah tahu lah gitu kan. Terus saya ingat pesan beliau, dia punya motivasi diri di mana impact itu harus seimbang dengan impact. Jadi ilmu teknologi itu seimbang dengan iman dan takwa gitu kan. Dengan dua kata keluar itu saya udah sangat luar biasa itu kan, improving untuk saya bisa mengikuti jejak beliau, walaupun ini secara IQ saya mungkin di bawah beliau sangat jauh gitu kan. Nah, ya dia karakter yang memang cerdas, kemudian juga dia punya kesabaran yang tinggi, terus sederhana juga, tapi dia tidak sombong juga. Sederhana itu, tapi dia bisa diakui oleh dunia. Gitu. Itu mungkin Pak Diki. Terima kasih Bu Leni, Pak Asep. Nah tadi Bapak Ibu sudah mencoba diskusikan ya, kira-kira apa sih karakteristik dari seorang yang Bapak Ibu persepsikan sebagai orang yang memiliki kecerdasan emosi. Nah, sebetulnya ini adalah kompetensi dari kecerdasan emosi ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya orang yang punya kecerdasan emosi itu yang kayak gimana sih gitu ya. Ketika kita berbicara tentang kecerdasan emosi, maka kita bisa dengan untuk memudahkan kita bisa melihat matriks ini. Pertama ada matriks tentang diri sendiri ya di sini. Kemudian ada juga matriks sosial ya. Kemudian di kolomnya ada kolom mengenali dan juga kolom mengelola. Nah, jadi kalau mau dibagi 4 atau mau dibagi 4 atau dikelompokkan, kompetensi pertama dari emotional intelligence adalah self awareness ya, mengenali diri ya. Kemudian kompetensi yang kedua adalah mengelola diri, self management. Kompetensi yang ketiga adalah social awareness atau bagaimana kita mengenali orang-orang di luar kita, dan yang terakhir adalah relationship management atau social management. Ya, jadi kita bagi ke dalam keempat matriks ini. Yang pertama self awareness atau bagaimana kita mengenali diri adalah tentang bagaimana kita menyadari emosi, gitu ya. Ketika kita marah, kita sadar kalau kita marah. Ketika kita sedih, kita sadar kalau kita sedih. Ketika kita senang, kita sadar kalau kita senang. Pertanyaannya gini, Kang Diki, emang ada orang yang nggak sadar dengan emosinya? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ada nggak orang yang nggak sadar dengan emosinya? Kira-kira ada nggak? Ada ya, ada beberapa orang yang dia nggak sadar emosinya, gitu ya. Misalkan ada Bapak X gitu ya, si Bapak X ini marah-marah terus dibilangin, Bapak jangan marah-marah dong. Terus si Bapak X-nya itu malah ngegebrak meja. Siapa bilang saya lagi marah? Nah, padahal dia
Udah jelas lagi marah, udah gitu defense dengan marah-marah pula. Tapi dia bilang, siapa yang bilang saya lagi marah? Dia nggak sadar kalau dirinya sedang marah. Ada orang juga yang terlarut dengan kesedihannya, ya pokoknya sedih gitu ya. Dia tidak aware bahwa dia sedang sedih. Ada orang yang sedih. Nah, kemudian kompetensi dari self-awareness juga selain menyadari emosi adalah self-assessment. Bagaimana dia mengenali dirinya lebih akurat. Suaranya nggak ada, Kang Diki. Suaranya off, Kang. Ya, suaranya Om. Perlu ini lagi ya. Perlu pakai mic lagi nih. Mudah-mudahan udah apa namanya? Ya, sudah terdengar ada. Sudah terdengar ya. Sudah bagus. Oke, siap. Mengolah diri ya. Betul. Nah, yang kedua menyadari emosi ya, yang pertama. Yang kedua adalah self-assessment. Bagaimana dia bisa secara akurat mengenali dirinya, gitu. Mengenali kekurangan kelebihannya. Karena ada orang yang cenderung untuk dia mempersepsikan kekurangannya, apalagi rata-rata orang Indonesia kayaknya nggak percaya diri gitu ya. Nah, itu bagaimana orang yang cerdas secara emosi, dia secara akurat bisa mengenali atau menilai dirinya sendiri gitu. Secara objektif, oke, saya ada kekurangan, saya juga banyak kelebihannya gitu kan. Nah, kemudian self assessment juga berbicara tentang apa sih yang menyebabkan saya misalkan terpicu emosinya. Apa sih biasanya yang membuat saya marah gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah orang yang secara pribadi punya kecerdasan emosi, dia juga memiliki kepercayaan diri, gitu ya. Oke, itu yang pertama ya, self awareness. Kelompok pertama. Kelompok kedua adalah self management. Self management adalah bagaimana pertama dia bisa mengontrol diri. Mengontrol diri termasuk tadi mengontrol emosi, bagaimana dia bisa lebih sabar, tidak reaktif, begitu ya. Kemudian yang kedua juga bagaimana dia bisa menjadi orang yang dipercaya. Ya, dipercayai oleh orang lain. Menampilkan diri menjadi orang yang dipercaya. Karena trust atau kepercayaan itu ternyata juga ada unsur-unsurnya. Mungkin nanti kita akan lebih bahas lain waktu kita akan bisa bahas lebih dalam tentang trust. Nah, tapi beberapa hal tentang trust itu ternyata bisa kita kelola, bisa kita munculkan gitu ya, supaya orang itu percaya kepada kita gitu. Pertama, misalkan kita punya niatan yang positif. Yang kedua, kita menunjukkan ketulusan. Yang ketiga, kita menunjukkan bahwa kita kompeten gitu. Yang kemudian yang keempat, kita memberikan hasil gitu ya. Nah, dengan hal-hal tersebut kita bisa lebih dipercaya gitu. Oke, kemudian subkompetensi selanjutnya dari self management adalah disiplin dan tanggung jawab. Tadi sudah mungkin sempat didiskusikan juga ya, dan diskusi bahwa orang yang dia punya kecerdasan emosi, dia adalah orang yang disiplin dan bertanggung jawab gitu. Dia tidak menyalahkan orang lain atas hasil yang diperoleh, tapi dia kemudian bertanggung jawab terhadap hasilnya. Oke, ini tanggung jawab saya gitu ya. Bahwa saya punya peran dalam, katakanlah kalau misalkan dalam hal ini kegagalan, punya peran dalam kegagalan yang saya alami. Dia tidak menyalahkan orang lain. Nah, dari situ dia kemudian mengelola dirinya. Oh, karena saya punya peran dalam kegagalan ini, apa nih yang harus saya tingkatkan? Apa yang harus saya kelola lebih lanjut, begitu ya? Seperti itu. Kompetensi selanjutnya adalah seseorang yang punya kecerdasan emosi dalam hal self-management adalah dia mampu beradaptasi dalam lingkungan-lingkungan, begitu ya, lingkungan yang berbeda, gitu. Di sana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kurang lebih seperti itu bahasa peribahasanya gitu ya. Ketika dia bergaul dengan orang yang dari komunitas, misalkan komunitas tertentu gitu, atau ibu-ibu pengajian. Nah, dia bisa beradaptasi, dia bisa misalkan
berbicara atau ngomongin topik-topik tentang ya biasanya diomongin sama ibu pengajian gitu. Ketika dia berada dalam lingkungan profesional, nah dia bisa menampilkan dirinya, dia bisa menunjukkan atau ketika ngobrol ada topik-topik yang memang biasanya dibahas oleh orang-orang profesional gitu. Termasuk juga dorongan berprestasi ya. Orang-orang yang punya kecerdasan emosi dia memiliki dorongan berprestasi yang kuat. Itu ada sesuatu yang ingin dia raih, dia menyadari ada goals, menyadari ada tujuan gitu ya, menetapkan tujuan, terus kemudian dia berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Nah itu yang namanya dorongan berprestasi dan juga ada inisiatif. Gitu. Nah kompetensi yang ketiga, kelompok kompetensi yang ketiga adalah social awareness ya, adalah bagaimana kita bisa mengenali orang lain. Kita bisa mengenali lingkungan, gitu ya. Mengenali orang lain itu contohnya adalah ketika saya misalkan ketemu Bu Ida. Nah, saya coba kenali nih Bu Ida ini orangnya seperti apa ya, gitu ya. Apa yang bisa membuat Bu Ida happy? Apa yang bisa membuat Bu Ida kecewa? Apa yang membuat Bu Ida termotivasi gitu. Nah, itu bagian dari social awareness, gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah empati, gitu. Tadi coba merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Ida, gitu ya. Sekarang Bu Ida lagi ngerasa apa kira-kira, gitu ya. Seperti itu. Misalkan dari ekspresi wajahnya, dari postur tubuhnya seperti apa. Nah, yang selanjutnya juga adalah self-service orientation, gitu. Bagaimana seseorang yang kecerdasan emosi ini dia berusaha untuk melayani orang lain, gitu, melayani orang lain, gitu. Karena orang yang cerdas secara emosi dia mengetahui bahwa ketika dia melayani orang lain, dia juga tentunya akan dapat benefit dari orang lain, ya, seperti itu. Jadi dia punya kecenderungan untuk melayani orang lain. Apa yang bisa membuat seseorang itu happy? Apa yang bisa membuat seseorang itu lebih pintar, lebih mudah, lebih cantik gitu ya, lebih cepat gitu. Nah, itu service orientation. Apa yang bisa membuat orang itu lebih gitu. Misalkan Bapak Ibu yang ada di dunia pendidikan ketika berbicara tentang service orientation, maka berpikir bagaimana siswa itu misalkan lebih cepat hafal, lebih cepat mengerti, lebih pintar, lebih baik perilakunya, lebih baik akhlaknya, misalkan seperti itu. Jadi membuat orang lain itu lebih dalam konteks yang positif ya. Nah, kemudian juga organizational awareness atau kesadaran tentang organisasi. Di organisasi atau di kelompok ini siapa sih pimpinannya gitu ya? Siapa yang memiliki pengaruh yang lebih kuat? Siapa sih yang siapa yang memiliki peran apa gitu ya? Orang itu apa sih perannya dalam organisasi gitu ya? Si X perannya apa sih? Pengaruhnya apa? Tugasnya apa? Seperti itu. Itu social awareness. Ya, bagaimana kita mengenali orang lain, mengenali sosial, mengenali organisasi. Termasuk political awareness ya. Political awareness itu berbicara tentang siapa sih yang berpengaruh gitu. Siapa sih yang punya kebijakan dalam satu kelompok. Nah, ujung-ujungnya adalah puncak dari kecerdasan emosi adalah bagaimana kemudian kita bisa membina relasi dengan baik. Nah, inilah kunci dari kesuksesan seseorang, karena kita nggak mungkin sukses sendiri ya. Ada nggak yang sukses sendiri gitu tanpa bantuan orang lain, tanpa support orang lain? Nggak ada kan? Nggak ada gitu, nggak ada. Nah, orang yang sukses adalah karena sebetulnya pada dasarnya bantuan orang lain gitu. Nggak mungkin dia cuma diri sendiri. Nah, disinilah peran utama kecerdasan emosi gitu ya. Bagaimana ketika kita bisa mengenali diri, mengendalikan diri, beradaptasi, dan juga mengenali orang lain, kita kemudian bisa merespons perilaku orang lain, gitu ya. Pertama, developing others atau bagaimana kita mengembangkan orang lain. Ketika kita sebagai leader, maka ya tentunya untuk bisa jadi leader yang sukses, pemimpin yang sukses, kita harus mau mengembangkan orang lain.
gimana ceritanya kita dibantu oleh orang-orang yang nggak berkembang, kita juga nggak akan sukses kan, gitu. Kemudian yang kedua adalah influence, atau bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu mau ikut mengikuti kita, gitu. Bagaimana membuat orang lain termotivasi, bagaimana kalau misalkan di dunia sales, bagaimana membuat orang itu membeli, begitu ya, seperti itu. Kemudian juga kompetensi yang lainnya adalah komunikasi, ada manajemen konflik, gitu ya. Bagaimana kita bisa merespon, mengelola konflik, mengelola perbedaan, begitu ya. Bagaimana tadi memimpin, terus kemudian membangun perubahan dalam organisasi, dalam rumah tangga, misalkan gitu ya. Membangun ikatan, bekerja sama dan kolaborasi. Nah, jadi ketika berbicara emotional intelligence, kompetensinya banyak sekali yang bisa kita kembangkan, gitu. Ini highlight saja.